Halo semuanya, perkenalkan saya Najidi Fakeizahani. Perkenalkan, nama saya Riza Faris Abkhari, boleh dipanggil Riza. Halo, saya Dava Gifari. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar, akrab disapa Abai. Hai, saya Hati Berani. Halo, saya Siti Akran Nursulina. Halo semuanya, Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Ramadita Azara, biasa dipanggil Azara. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perspektif yang hadir di dalam debate 1, yakni realisme. So, what is realism? Dalam buku Andre Hewitt, realisme menawarkan beberapa penjelasan mengenai urusan dunia yang bersifat realistis. Bagi kaum realisme itu sendiri berpacu kepada politik global, pertama dan terakhir tentang kekuasaan dan kepentingan pribadi. Makanya, itulah alasan mengapa realisme sering disebut sebagai politik kekuasaan atau politik internasional. Realisme itu sendiri juga percaya dan menganggap bahwa negara adalah hal yang sangat berbahaya. Wow, so it's magic bukan? So, who are the realism figures? Adapun tokoh-tokoh yang ada di realisme itu sendiri, yang pertama ada Thucydides, yang kedua Machiavelli, yang ketiga Thomas Hobbes, yang keempat E.H. Carr, dan yang kelima Hans J. Morgenthau. Kapan perspektif realisme itu hadir? Realisme klasik sendiri muncul sejak tahun 1939, ditandai dengan adanya buku The 20 Years Crisis, karya Edward Howard Carr. Secara singkat, realisme klasik menjelaskan perilaku konfliktual yang disebabkan oleh kegagalan manusia. Perang dijelaskan misalnya oleh negarawan agresif tertentu atau oleh sistem politik domestik yang memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok parokial atau kelompok politik tertentu yang rakus untuk mengejar kebijakan luar negeri, ekspansionis, dan mementingkan diri sendiri. Lalu, apa saja sih sebetulnya asumsi-asumsi dasar yang muncul dari kaum realisme di perspektif realisme? Yang pertama adalah negara merupakan tempat yang berbahaya. Hal ini dikarenakan pada saat itu sering terjadi perang. Dikarenakan negara-negara yang ingin menjadi negara berkuasa atau juga adidaya harus memenangkan suatu peperangan. Kemudian kaum realisme percaya bahwasannya manusia memiliki sifat egoistik dan juga anarki. Hal ini dikarenakan mereka hanya mementingkan dirinya sendiri dan haus akan kekuasaan. Negara atau state merupakan aktor terpenting yang ada di anarchical world making, dan negara atau state juga dipandang sebagai unitary actor. Lalu negara dalam esensinya merupakan aktor terrasional. Hal ini dikarenakan negara tidak akan menggunakan perasaannya dalam mencapai keuntungan yang dibutuhkan oleh suatu negara tersebut. Berbeda halnya dengan manusia yang seringkali masih menggunakan perasaannya untuk mencapai sebuah keuntungan. Lalu dalam hierarki suatu masalah di negara sering terjadi militer baik secara nasional maupun internasional yang berada di titik paling atas. Sehingga pada perspektif realisme ini erat kaitannya dengan power atau kekuatan. Sedangkan konsep-konsep yang muncul dalam perspektif realisme adalah balance of power dan juga hard power. Bagaimana sistem yang dipercaya oleh kaum realis untuk mencapai perdamaian? Kaum realis percaya bahwa perdamaian dapat tercipta ketika semua negara memiliki kekuatan militer yang seimbang atau balance of power. Karena ketika setiap negara memiliki kekuatan yang seimbang, mereka percaya bahwa tidak akan ada negara yang menyerang. Karena ketika perang terjadi, dampak yang dihasilkan adalah kerusakan bagi yang kalah dan tidak ada lagi perimbangan kekuatan yang sama. Nah, salah satu konsep realisme adalah balance of power. Balance of power juga bisa loh dilihat untuk melihat kasus Laut Cina Selatan. Sengketa Laut Cina Selatan bermulai pada tahun 1947 ketika Cina mengklaim wilayah itu menggunakan peta yang diproduksinya. Pada peta tersebut terdapat 9 garis putus-putus atau garis imajiner. Mereka menyatakan bahwa wilayah yang berada dalam garis lingkaran tersebut merupakan wilayah teritori mereka. Dan mereka menyatakan bahwa wilayah yang berada dalam garis lingkaran tersebut merupakan wilayah teritorinya. Hal ini didasarkan pada sejarah Cina kuno. Mulai dari dinasti Han yang berkuasa pada abad 2 sebelum Masehi, dinasti sampai dengan dinasti Ming dan dinasti Qing yang berkuasa pada abad 13 sebelum Masehi. Namun, beberapa negara ASEAN mengklaim bahwa beberapa pulau yang berada dalam wilayah Laut Cina Selatan merupakan wilayah dari mereka sendiri. Pada tahun 2014, guna mempertahankan klaim SCS tersebut, Cina secara agresif membangun fasilitas militer.
reklamasi pulau, serta menempatkan kapal perangnya di wilayah perairan LCS. Namun pada tahun 2016, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Cina tidak memiliki hak atas perairan LCS, dan Cina menolak keputusan Mahkamah Internasional tersebut. Untuk menyikapi kekuatan yang didirikan Cina di perairan LCS, beberapa negara di kawasan ASEAN membentuk aliansi seperti misalnya Filipina dan Vietnam yang menarik Jepang dan Amerika Serikat dalam menyeimbangi kekuatan di perairan LCS. Lalu, bagaimana dengan kondisi Laut Cina Selatan pada saat ini? Hingga saat ini, sengketa Laut Cina Selatan yang melibatkan Cina dengan beberapa negara di kawasan ASEAN masih bertahan pada pendiriannya masing-masing, serta memungkinkan terjadinya stalemate yang disebabkan oleh balance of power yang terjadi pada kedua belah kubu. Di sisi lain juga, semakin lama Cina menunda penyelesaian kasus ini, maka negara-negara penuntut akan menggunakan kesempatan dalam jeda ini untuk membangun kekuatan militer masing-masing. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya ketika sengketa Laut Cina Selatan ini terus dibiarkan, maka negara satu dan negara lainnya akan terus membangun kekuatan militer sebagai tujuan untuk mengantisipasi terjadinya perang atau pecahnya perang di wilayah perairan Laut Cina Selatan. Hal ini sesuai dengan salah satu konsep film realisme, yakni balance of power, di mana kestabilan keamanan akan tercapai apabila satu negara dan negara lainnya memiliki kekuatan militer yang setara. Terima kasih.